Shalom, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita bersama lagi merenungkan firman Tuhan. Kita dahului dengan berdoa. Bapa di surga, kami memohon kehadiran Tuhan menguasai hati pikiran kami ketika kami merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Wahyu 1 ayat 4 dan 5. Mungkin ini hanya tahyul, tapi budaya pertanian di Dakota Utara, tempat kami tumbuh besar, percaya bahwa hal-hal terjadi dalam hitungan 3. Jika 2 orang yang Anda kenal meninggal dunia, Anda mulai bertanya-tanya siapa orang ketiga yang bakal meninggal. Atau jika 2 dari sahabat-sahabat dan kerabat-kerabat Anda memutuskan untuk menikah, Anda berspekulasi siapa orang berikutnya. Orang-orang percaya bahwa hal-hal baik dan buruk cenderung terjadi dalam hitungan 3. Di dalam kitab Wahyu, banyak hal juga terjadi menurut pola 3-3. Kita mendapati 3 malaikat, ditulis dalam Wahyu 14 ayat 6-12, dan 3 katak, ditulis dalam Wahyu 16 ayat 13. Yohanes berbicara mengenai 3 binatang dalam Wahyu pasal 12 dan 13, dan juga Wahyu pasal 16, dan 3 celaka, ditulis dalam Wahyu 8 ayat 13. Ayat di atas menggambarkan Allah Tritunggal sebagai Trinitas dari 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat 4 dan 6, pada kenyataannya adalah 3 Trinitas. Renungan malam ini berfokus pada pribadi kedua dari Trinitas. Yohanes Pewahyu menggambarkan Yesus sebagai saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Frase ini menggambarkan karakteristik utama atau kualitas-kualitas Yesus. Anda tidak bakalan membaca kualitas-kualitas seperti itu dalam USA Today atau mendengar tentang itu di CNN. Para remaja di klub disco setempat tidak akan membicarakan tentang Yesus selagi mereka berdansa. Dunia kita sangat acuh tak acuh terhadap kualitas-kualitas Yesus yang luar biasa. Itulah sebabnya mengapa kitab Wahyu sangatlah penting. Kitab itu secara terbuka mengungkapkan rahasia tersembunyi mengenai Yesus. Yesus adalah saksi yang setia. Dalam bahasa aslinya, kata saksi adalah kata dari mana kata bahasa Inggris untuk martir. Dalam kasih yang berkorban diri oleh Yesus di atas kayu salib, kita menyaksikan demonstrasi jelas akan karakter Allah. Kristus juga adalah yang pertama bangkit dari antara orang mati, suatu referensi kebangkitannya. Saat Allah membangkitkan Yesus dari kubur, Ia menyatakan berkat bagi seluruh umat manusia, ditulis dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 32 dan 33. Mulai detik itu, manusia duduk di sebelah kanan Allah, ditulis dalam Ibrani 8 ayat 1 dan 2. Itu berarti bahwa Dialah yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Walaupun kebanyakan orang tidak mengakuinya sebagai raja, kita bisa menjadi warga kerajaannya dan menerima semua keuntungan kewargaan kerajaan. Karena Ia berkuasa atas semua raja-raja bumi, kita tidak perlu takut lagi terhadap pemerintah yang menindas kita. Mereka memerintah hanya atas seisinya. Di dalam Wahyu, Yesuslah segala yang kita butuhkan. Mari berdoa. Bapa kami di surga, kami menyaksikan kebesaran Yesus lebih daripada yang sebelumnya. Malam ini kami akan menyembah Dia dengan segenap hati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.